Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi Allahumma salli سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال متحي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amin ya Allah ya Rabbal Hadratul Mukarramin. Sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz wal asatidzah, para tokoh dan pemuka agama, Bapak RT dan juga jamaah yang tergabung di majelis takziah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, rekan pemuda yang mohon maaf namanya tidak dapat kami tata satu dapat insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami. Terkhusus atau khususul khusus sahibul musibah serta keluarga besar, mudah-mudahan hadirnya kita membantu doa di sini senantiasa keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin Allah Subhanahu wa taala, fisihah wal afiyah wal barakah wa dunya wal akhirah. Anak cucu yang ditinggalkan soleh solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Syukur pada kesempatan malam ini atas izin dan ridha Allah kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka bertakziah, membaca kalimat thayyibah, zikir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya yang pahalanya kita khususkan untuk arwah almarhumah Ibu Sumiyam binti Bapak Martosatun. Mudah-mudahan arwah almarhumah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahlil husnul khatimah. Dan kita yang hadir membantu doa untuk arwah almarhumah, mudah-mudahan kita sekeluarga pun sama dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, sekarang yang lagi fenomenal wabah itu satu di antara yang harus kita amaliyahkan yang membaca sholawat. Sahabat pernah ditanya dan bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, jikalau gundah gelana, resah, gelisah, sulit, susah, beban yang begitu berat, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Wa iktsaru sholawatu alayya. Baginda Rasul menjawab, perbanyak atas wabah, kesulitan, gundah gelana, surau dalam kehidupan, Allah senantiasa akan lekas angkat. Amin ya Allah, lekas angkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi lewat majelis takziah
Dengan berkah daripada arwah almarhumah Ibu Sumiyam ini, saya mengajak kepada semua warga saya dan jamaah yang hadir untuk menghadapi ini semua. Tidak ada jalur yang lain selain memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan Allah muliakan. Sedikit saya diminta buat ngomong. Ini pada ikhlas pada itu nggak kira-kira ini? Ikhlas. Saya insya Allah nggak lama-lama, dah sampai jam 12 baik udah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, pelajaran yang paling besar itu adalah kematian. Orang kalau dengar mati pasti bukan muncul rasa takut. Ini kita yang hadir sekarang malam nih, kalau ditawarin, pengen mati sekarang apa mati besok? Yang kita jawab, wah oke sekarang bukan besok temannya. Gitu tuh kira-kira ya. Makanya pelajaran paling mahal, pelajaran yang paling berharga. Tapi kita semua pasti akan sampai kepada kematian. Yang terpenting buat kita, matinya husnul atau su'ul. Itu rumusnya. Maka pada kesempatan malam hari ini dengan waktu yang cukup singkat, saya ingin sampaikan bahwa orang yang hidup akan mati, tapi jembatannya dua, gerbang dan pintunya dua. Pertama, orang yang hidup bakal mati bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pak, saya selesai wafat, lalu kemudian dibawa ke Darul Falah, disolatin, digotong bareng-bareng sampai kepada makbaroh. Di situ pun akan menjumpai dua gerbang pintu yang besar. Itu akan mendapatkan raudhah miryadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Dua gerbang. Masa hidup untuk melewati pintu kematian, husnul khotimahkah kita mati atau su'ul khotimah? Selesai itu semua kita sampai kepada makbaroh, kuburan kita masing-masing. Di situ pun kita akan melewati dua pintu yang sangat bahaya. Bisa raudhah miryadil jannah, bisa hufrah min hufarin niran. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Khotib Jumat berpesan wala tamutunna illa wa antum. Itu pesan tuh saban hari Jumat. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam atau iman. Lalu kemudian raudhah miryadil jannah, surga daripada taman surganya Allah. Tapi hati-hati, di kuburan itu bisa menjadi hufrah min hufarin niran. Artinya apa? Jurang yang paling bahaya. Jurang yang sangat menghancurkan. Jurang apa itu? Jurangnya api neraka. Jadi kalau kita baca beberapa kaidah kitab, itu sebelum orang masuk neraka, Pak, 500 tahun untuk sampai ke neraka, badan sudah hancur dan hangus. Belum nerakanya. Makanya kalau ngomongin neraka rada-rada angker ya. Aduh, neraka lagi bahasanya gitu. Belum masuk neraka, udah hancur badan kita deh. Maka yang paling utama dari mukaddimah yang ingin saya sampaikan ini, ayo bareng-bareng. Kira-kira kita mau masuknya ke husnul khotimah ketika hidup atau su'ul khotimah? Jawaban ada di kita. Selesai dari itu, kalau husnul khotimah pasti adresnya adalah raudhah miryadil jannah. Kalau su'ul khotimah pasti adresnya hufrah min hufarin niran. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk sampai kepada husnul khotimah, yuk lagi hidup kita banyakin amal ibadah kita, insya Allah. Itu yang paling pertama ingin saya sampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah sekarang kita berbicara kepada almarhumah Ibu Sumiyam. Beliau ini udah enak. Kenapa? Banyak yang doain. Tadi nih kita bertawasul berbaca surah Yasin. Yasin 83 ayat, 733 kata-kata, 3068 huruf. Itu yang kita baca, Pak. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Ada di beberapa jam daripada kaidah itu menjelaskan itu satu hurufnya Allah akan turunkan malaikat. Berarti malam ini selain kita yang hadir, kurang lebih 3068 malaikat pun ikut mendoakan almarhumah Ibu Sumiyam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah makanya alhamdulillah nih di Darul Falah di kita semua di bawah 13 nih, kalau ada takziah pasti Yasin dibaca insya Allah.
Nah, kita nih sekarang bicara almarhumah Ibu Sumiah. Ada pertanyaan begini, Pak. Jadi kira-kira emak saya di sono kuburannya terang apa gelap? Terang apa gelap? Kira-kira gelap apa terang? Terang apa gelap? Terang, alhamdulillah. Satu di antara amaliyah, Pak, untuk membersihkan hati itu kudu sering-sering ngomongin orang yang udah meninggal kebaikannya. Orang yang sudah meninggal, mau keluarga besar, mau saudara, mau tetangga, omongin yang bagus-bagusnya. Sebab dari omongan yang bagus itu akan menterbiah kolbiah kita, akan membersihkan, akan ngamplas karat yang ada di hati kita. Agak banyakin, ya kan, alhamdulillah nggak ada dia, ngapa kampung gua aman begitu tuh. Ada dia, brengsek banget, kampung gua hancur bener dan mana. Nah ini jangan sampai kita omongin kebaikan-kebaikannya. Nah, apa yang bisa memberikan penerangan di alam kubur itu? Saya kutip dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantan itu ya, yang pertama yang bisa nerangin alam kubur itu adalah al-ikhlasu fil ibadah. Hendaknya di dalam beribadah itu kita ikhlas lillah wa fillah, enggak kudu kita mau dipandang sama orang lain. Bagaimana caranya? Paling tidak kita aman dari hasad, dari iri, dari dengki, dari ujub dan takabur. Selesai. Sebab kalau 4 wabah ini kok wabah namanya nih. Jadi bukan corona doang wabah. Ini juga wabah nih. Wabah dengki, kalau bahasa orang kita bilang dengki, ngerti dengki enggak? Bang dengki kan gitu tuh. Ini wabah juga tuh. Ujub, wabah, takabur, wabah itu. Hasad, ya kan, itu wabah. Jadi sebetulnya wabah sudah ada unsur batiniahnya. Kalau kita pengen sampai kepada nilai keikhlasan, kira-kira di hati kita masih ada 4 runtunan wabah itu apa kagak? Kalau lagi ibadah masih ada takabur, ibadah masih ada rasa ujub, ibadah masih ada hasad, ibadah masih ada dengki. Nah ini yang harus kita bersihkan. Maka kalau kuburan kita mau terang, maka hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima amalan siapa saja kalau amalan itu tidak ada pondasi nilai-nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, biar ringkas itu aja dah. Gimana sih supaya ikhlas? Latih pribadi kita, latih zahiriyah dan batiniah kita aman dari 4 wabah: wabah hasad, wabah riya, wabah takabur, dan wabah ujub. Ini 4 wabah yang udah ada di diri kita. Jadi singkirin. Itu yang pertama. Saya ringkas saja. Yang kedua adalah birrul walidain. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ditinggalkan emak, ditinggalkan bapak, anak jadi investasi akhirat. Karena kebaikan anak akan sampai kepada orang tua. Maka ini saya ngimbau. Ini kan bapak-bapak semua, saya yakin ada yang punya anak, ada yang punya cucu. Ya begini Pak caranya. Kalau bapak punya cucu, walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim, ajarin. Khususnya kalau punya anak, bapaknya yang ngajarin. Bapaknya nggak bisa Pak, engkongnya. Engkongnya nggak bisa, kumpinya di kuburan ngajarinnya berarti. Gimana nggak ada kumpinya? Bapaknya enggak, engkongnya ajarin. Dibacain Fatihah. Saya kalau boleh pesen bapak-bapak yang hadir di majlis takziah ini, minimal Fatihah itu adalah celengan dari orang tua ataupun kakeknya. Kenapa kok begitu Pak? Nanti kalau kita wafat, anak kita sholat, rukun sholat itu Fatihah pun dibaca. Dibaca Fatihah lagi surat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu jadi jariah tuh. Kalau engkongnya yang ngajarin, engkongnya kebagian dari pahala sholatnya itu. Bapaknya yang ngajarin, bapaknya kebagian. Makanya boleh kita serahin kepada Pak Ustadz, tapi bapak dan kakeknya kalau tidak itu pun harus ikut serta. Maka inilah birrul walidain. Pertama. Yang kedua, kalau anaknya mau infak sedekah, niatin pahalanya buat emak, buat bapak. Ya, sekarang nih ya, abang-abang saya yang ditinggalin sama almarhumah Ibu Sumiah nih, kalau punya rezeki lagi sedekah, ya kan, niat itu pahala buat emak saya ya Allah. Dalam hati aja secara sir itu udah sampai. Karena pernah tuh ya, kalau kita kaji dalam ayatul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa.
jikalau aku boleh minta izin kepada Allah, minta ruh ditahan, dikit aja tuh ditahan. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Jadi orang kalau di sakaratul maut tuh pengen wafat bukan pengen haji, pengen umroh, pengen zakat, pengen puasa, pengen sholat, tapi pengennya ba'asaddaqa, pengennya sedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaparkan daripada tafsir ini bahwa fa'asaddaqa maknanya adalah cahaya yang paling terang di alam kubur adalah pahala sedekah. Yang pertama, pahala yang paling bisa bikin terang, wattnya itu lebih dahsyat daripada watt-watt yang lain, itu pahala sedekah. Makanya nih kita kalau mau kuburan kita mau terang jangan pelit. Ya, orang pelit kuburannya gelap. Ya, jadi kalau ada orang pelit pasti gelap kuburannya. Hidup lebih gelap gitu. Ya, jadi kalau kuburan mau terang tuh amal jariah itu, nah ada sedekah. Makanya macam-macam sedekah juga. Ada yang 100.000, betul nggak? Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 2.000. Yang 100.000, 100 watt. 50.000 Pak, 50 watt. 20.000 Pak, 20 watt. 10.000 Pak, 10 watt. 5.000 Pak, 5 watt. 2.000 Pak, kunang-kunang. Bener gak kira-kira gitu? 2.000 pengen terang. Ya, kita ke warung ucok aja pengen 2.000 gue lampu nih, kasihin atuh. Ya kan? Bukan dikasih lampu, dikasih lilin. Nah itu bapak-bapak, jadi sedekah. Maka saya menghimbau kepada putra-putri atau cucu daripada almarhumah Ibu Sumiyam, kalau mau sedekah niatin pahalanya buat emak, insya Allah tuh. Ya, jadi birrul walidain itu sedekah. Jadi yang pertama, pahala yang paling terang di alam kubur adalah pahala sedekah. Kedua, yang paling bisa ngegampangin terpisah antara jasad dan ruh, sedekah. Makanya kalau di kampung kita ada orang matinya susah, itu jangan suuzon itu, tempelan banyak di orang itu. Emang kira cengkokan tempelannya banyak, pakut dah semua masih cabut-cabut. Bukan tempelan. Khofifanhu akan dipermudah, diringankan perpisahan antara jasad dan rohnya itu, maka kumpulin. Ente siapa? Ente anaknya, sini kumpul. Kalau ente punya rezeki, no ada masjid Parang. Cepetan sono, taruh di sono di kotak amal berapa kayak. Datangin masjid, masukin duit ke kotak amal. Jangan datangin masjid, ambil kotak amalnya. Tapi isi kotak amal masjid itu paling bisa sebetulnya. Jadi kalau ada yang masih sakit di rumah sakit, matinya sulit atau bagaimana, ternyata yang bisa memudahkan, meringankan proses berpisah antara jasad dan ruhnya itu pun adalah sedekah. Tuh. Jadi amalannya ada. Jadi kalau di kampung kita begitu terjadi seperti demikian, maka buru-buru lekas anjurin buat bersedekah, insya Allah. Dan nanti di pintu surga, pintu yang paling lebar adalah pintu sedekah. Ya, namanya pintu as-sakhayah. Jadi di surga itu ada beberapa negara pintu tuh. Ada pintu yang kayak di gini dah, kayak di rumah kita nih. Ada kan rumah yang pintunya satu, betul betul. Ada rumah yang pintu dua. Kalau bahasa orang pintar rumah ada yang ngablak. Yang ngablak ada tuh. Yang ngablak namanya pintu as-sakhayah. Pintu as-sakhayah tidak ada yang boleh lewat situ. Tidak Allah izinkan kecuali orang yang gemar sedekah. Ya, jadi orang sedekah itu pintunya khusus tuh. Namanya pintu as-sakhayah. Nggak ada yang boleh di situ. Orang kaya Pak, tapi malas buat bersedekah. Jangan lewat situ. Lewatnya jalan tikus. Iya, kalau mau lewat situ itu pintu khusus. Tuh, ya. Yang selanjutnya, ya. Daripada sedekah itu tadi, selain daripada as-sakhayah memudahkan berpisah antara jasad dan ruh, menerangi alam kubur, ternyata sedekah di situ ciri orang yang diterima amal ibadah oleh Allah. Orang gemar ibadah vertikal, peliknya 17 setan. Nah ini kalau 17 setan boleh apa namanya nih? Ya kan? Wah, maksud rajin, ngaji rajin. Sama tetangga pelit. Orang yang dermawan, ciri orang yang amal ibadahnya diterima. Maka buat kita semua yang hadir, kemarin kita habis puasa Ramadan. Kalau pengen tahu Ramadan kita diterima atau tidak oleh Allah setelah Ramadan, kita masih bakhil atau tidak.
Digotlok habis khudh min amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim, dihantam tegas dengan zakat fitrah. Tujuannya selesai Ramadan, buang bakhil dan pelitmu. Sebab itu ciri daripada keterimanya amal ibadah di pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kes lagi yang ketiga, silaturrahim. Maka makna silaturrahim di sini ar-rahim ya secara takdir daripada muhaddits itu adalah mafhumnya al-aqarib. Adalah saudara-saudara. Ibu si Muyung punya anak umpamanya sekaya. Kalau anaknya pada akur, ini bisa menerangkan kuburnya. Kalau ada orang tua yang wafat, anaknya berantem lu, udah uang macam itu keluar lah ya semuanya itu kuburan bapak mamanya di kuburan itu berasa Pak, jangan salah, nangis ngelihat anaknya. Maka kalau ada orang bicara bilang nih, Asmat pada cerita, kalau belum 40 lu dinding yang benar di rumah. Kenapa Pak? 40 katanya masih ngelilingin rumah. Sebetulnya enggak. Pertama lagi kontrol, monitoring anaknya. Dulu ada gua lu pada akur. Sekarang gua enggak ada, gua pengen tahu masih pada akur apa kagak. Saya hadir lagi ke sini pengen tahu hakul adami saya dirapihin enggak? Kau dulu kecil kau besarkan, kau enggak sekolah, kau sekolahin, semua kebutuhan kau butuhin. Tapi sekarang bagaimana sepeninggalanku itu orang tua selama 45 kali muter di sini sebenarnya bukan ngontrol apa-apa. Ngelihat satu di antaranya adalah al-aqarib. Adakah jalinan silaturahim antar segarahnya itu dalam bentuk keakuran ketika ditinggal orang tuanya. Nah ini yang silaturahim pertama. Yang kedua, Ibu Sumiyung lagi adanya suka bergaul sama siapa? Masalah Ibu Sumiyung suka bergaul sama Ibu Mary umpamanya. Sama siapa lagi? Ibu Anu. Maka anak dan mantunya sambung silaturahimnya itu. Ketika nyambung silaturahim, maka akan terkucur pahalanya untuk arwah almarhumah. Jangan diputus. Makanya pantasnya anak nih Pak. Kalau kita punya orang tua, lihat bapak kita dulu lagi dekatnya sama siapa? Bapak saya dulu lagi dekat juga sama dia tuh. Maka kalau bapak kita meninggal, samperin orang tersebut tuh, sambung silaturahimnya. Maka inilah yang bisa nerang di alam kubur. Tuh silaturahim. Yang selanjutnya saya singkat, Allah yudi'a umruhu fil maksiyah. Jangan ngikutin, jangan nyanyain umur kita ini fil maksiyah dengan kemaksiatan. Umur kita ini kan kayak es batu, Pak. Mau dipakai nggak dipakai habis. Mau dipakai ibadah nggak dipakai ibadah habis. Dan Allah tidak akan memberikannya lagi. Makanya ibadah kita itu sebagai barometer dan tolak ukur umur kita berkah atau tidak bergantung kita. Kalau kita pengen tahu umur kita berkah, berarti ada enteng diajak ibadah. Duit kita berkah, enteng buat sedekah. Duit kita berkah, enteng buat infak. Begitu. Kalau rezeki kita itu berkah, insya Allah ringan untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, Allah yajtadiha, ya. Allah yattabi hawahu, jangan ngikutin hawa nafsu. Kemarin kita udah dididik di Ramadan supaya kita bisa monitor, bisa kontrol hawa nafsu. Manusia itu pasti punya nafsu. Kalau manusia nggak punya nafsu, bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo namanya. Iya. Maka manusia punya nafsu, kontrol hawa nafsu itu. Sebab hawa nafsu itu terkadang akan menggelincirkan kita ke gerbang pintu kenistaan. Maka cegah itu semua, monitoring hawa nafsu kita, keker itu semua dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah yajida bi ta'ah. Maka hendaknya sungguh-sungguh dalam taat. Sungguh-sungguh dalam taat itu artinya kalau ibadah, setelah kita sekarang ada level 1, kita kudu bisa belajar ke level 2. Ada jamaah yang nggak bisa, iman kan kadang naik kadang turun. Iya betul. Kalau turun bagaimana? Kalau naik bagaimana? Ya naik bagus, ya turun juga jangan. Tapi kan manusia kan pernah turun Ustaz. Saya jawab, kalau turunnya 1, naiknya 2. Jangan turun 1, naik 1. Seri Pak. Betul nggak kira-kira begitu? Taikin levelnya turun 1, naik level 2, minimal ngelebihin 1. Jadi ibadah yang lain bisa digarap, ibadah yang lain bisa dikerjain. Kalau naik turun 1, naik 1, sering. Makanya begitu Pak, datar aja udah ibadahnya.
Nah, ini Pak, namanya bertoat kita dengan penuh dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa aktsaru kalimatin la ilaha illallah. Banyakin kalimat la ilaha illallah, Pak. Di masa hidup kita, lidah kita akrab dengan la ilaha illallah. Ada beberapa kejadian, satu di antara kita irsyadul ibad ila sabil rasyad, itu nanti orang ketika dipisahkan antara jasad dan ruhnya, persis di langit-langit itu ada tulisan yang kita baca. Makanya pada saat itu keluar cahaya. Makanya kalau melihat orang sakaratul maut, jangan dilihatin doang. Nah, ya. Kamu kalau sakaratul maut pakai ditanya ngawa ya, udah ngapan. Itu kalau model kayak begitu, Pak, deketin, ya bimbing. Ma ikutin ya, Mbak ikutin ya. La ilaha illallah. Kalau kepanjangan nggak apa-apa, kalimatnya kita rubah dengan apa? Lafzul jalalah. Allah. Itu Pak. Mungkin la ilaha kepanjangan, la ilaha kata masjid yang udah mulai ini, kata bapak kita kepanjangan, tolong bimbing gua kepanjangan gitu. Napasnya udah tinggal 3 on. Napasnya udah dikit, udah Allah. Dibacain surat Al-Zalzalah, kemudian airnya itu Pak dipegang, dimasukin ke kerongkongan atau ke bibir. Sebab orang sakaratul maut dalam keadaan panas. Makanya biasa agak sulit untuk mengikuti yang dibimbingnya itu. Maka bacain Al-Zalzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibacain di air segelas, air jangan penuh setengah. Setelah kita bacain, kita celupin, aja kita masukin ke bibir mak bapak kita, kalau nggak ke kerongkongannya. Nah di situ nanti insya Allah biiznillah akan Allah berikan kekuatan lahir batin. Kalaupun tidak lidahnya itu mengucapkan la ilaha illallah, pergerakannya, isyaratnya itu sudah menandakan mengikuti apa yang kita bimbing. Mungkin bapak-bapak pernah nyaksin orang ketika sakaratul maut itu ada yang begitu. Itu bagian daripada isyarat, Pak. Dia ngikut itu apa yang kita ajarin. Atau bahasa lidah nggak bisa, ngorok nggak bisa, matanya Pak. Dia mengikuti apa yang kita bimbing. Nah makanya jangan ditinggal. Makanya dibilang begadangin orang sakaratul maut, bimbing dengan itu la ilaha illallah atau Allah. Tapi insya Allah kita yang masih hidup, bibir kita akrab dengan la ilaha illallah, maka mudah-mudahan senantiasa ketika Allah pisahkan antara jasad dan ruh kita itu, kita dapat mampu ya menggerakkan lidah dan lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir dari saya Pak, untuk nyikapi model kayak wabah kayak sekarang ini, upayakan satu hari jangan dilepas 28 kali baca Yasin ayat 53. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini saya sampaikan. Nurul Hidayah sudah sampaikan, di Alfiyah sudah sampaikan. Nah, ini kesempatan saya ngomong di sini, bagian daripada Darul Falah. Itu ada dalam kitab Sulhul Mu'min dijelasin. Dibacanya 28 kali per hari. Dibaca sekaligus, boleh ditaruh asar, boleh ditaruh maghrib, ditaruh subuh, ditaruh isya atau ditaruh zuhur. Yang penting jumlahnya satu hari 28 kali. Insya Allah jaminannya Allah akan pelihara daripada wabah yang terjadi pada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir Bapak-bapak, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita menjadi asbabiah diturunkan rahmah dan maghfirah untuk almarhumah Ibu Subyom, dan juga hadirnya kita di sini menjadi asbabiah, menjadi wasilah diberikan kekuatan lahir batin untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak cucu mantu yang tinggal jadi yang soleh dan solehah, sukses fitin wa dunya wal akhirah. Kita yang hadir semua keluarga bisa, anak cucu kita yang lagi menuntut ilmu senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang banyak berkah manfaat baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahil asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja Bapak-bapak Ibu sudah bersampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.